Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, Shalom. Sore hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang memperbaiki mezbah. Saudara, ada barang-barang, benda, atau hal-hal yang kita miliki di dalam kehidupan kita yang setelah sekian lama kita pakai, setelah sekian lama kita gunakan, maka kondisinya mungkin bisa saja aus, rusak, soak, dan kemudian membutuhkan perbaikan, membutuhkan sesuatu yang kita lakukan untuk memperbaikinya. Kita mungkin punya sepeda, lalu sudah sekian lama sepeda itu dipakai dan kemudian di beberapa bagian ada kerusakan dan kemudian kita bawa ke bengkel. Sesudah diperbaiki, sepeda itu jadi lebih enak lagi untuk kita pakai, untuk kita kendarai dan kemudian bisa mendukung aktivitas olahraga kita misalnya. Beberapa waktu yang lalu laptop saya ngadat, tiba-tiba mati di tengah jalan, hidup lagi, lalu kemudian kayak semacam ngehang begitu dan sangat mengganggu untuk dipakai bekerja. Lalu diperbaiki, sesudah diperbaiki hasilnya jauh lebih baik, bisa ngebut lagi, bisa bekerja dengan normal lagi, performanya bisa diperbaiki dan pekerjaan terbantu, pekerjaan tertolong. Demikianlah banyak aspek di dalam kehidupan kita yang sesudah kita lakukan dan jalankan sekian lama, maka perlu diperbaiki pada satu titik tertentu. Saudara, saya percaya bahwa pandemi yang terjadi sepanjang kurang lebih 2 tahun yang kita alami bersama-sama ini adalah saat di mana kita mereparasi sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita reparasi itu adalah mezbah kehidupan pribadi kita kepada Tuhan. Ibadah kita, doa kita, pujian kita, pembacaan firman kita, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Barangkali sudah sekian lama kita melakukan itu di tengah-tengah segala kesibukan dan akhirnya mezbah tempat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu rusak, kotor, enggak karuan, dan kemudian membutuhkan untuk diperbaiki. Ada semacam pause, jeda yang dibuat oleh Tuhan sepanjang 2 tahun ini. Dan inilah waktunya untuk memperbaiki semuanya. Ada banyak orang mengeluh tentang pandemi, kita juga tahu dampak-dampak negatif yang terjadi, kita bahkan mungkin juga merasakannya. Tetapi saya juga mendengar banyak kesaksian bagaimana mezbah keluarga, mezbah doa pribadi, mezbah pujian dan penyembahan yang ada di dalam dirinya, mezbah firman, diperbaiki sepanjang masa itu. Mereka berkata, kami belum pernah mengalami ini sebelumnya. Kami enggak pernah mendapatkan hubungan yang intim dekat dengan Tuhan semacam ini sebelumnya. Karena semuanya kami lakukan dulu itu hanya soal rutinitas, hanya karena kami orang Kristen. Bahkan kami enggak tahu kalau kami seharusnya melakukan ini. Ada sesuatu yang didapatkan, ada sesuatu yang diperbaiki. Sehingga mezbah menjadi sesuatu yang lebih sehat, yang lebih menolong kita untuk membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Pada masa perjanjian lama, mezbah selalu digunakan sebagai tempat berjumpaan antara orang percaya dengan Tuhan. Di mezbah itu biasanya orang percaya mempersembahkan sesuatu, membawa sesuatu, lalu disampaikan kepada Tuhan dan dilambangkan dengan asap yang membubung, asap yang naik, yang menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu diterima oleh Tuhan. Mezbah bagi kita sekarang Bapak Ibu adalah segenap hidup kita yang kita persembahkan baginya. Barangkali secara jujur kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang mengotori, ada hal-hal yang membuat mezbah itu tidak berfungsi dengan baik. Bahkan mungkin sudah runtuh, sudah hancur. Waktunya bagi kita untuk memperbaiki dan menjaga
kesehatan mezbah itu kembali. Saudara, mezbah kehidupan kita mestinya utuh dan sehat, sehingga relasi kita pun, perkembangan kita pun, pertumbuhan kita pun juga menjadi sehat. Ada beberapa aspek kesehatan yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita dan masing-masing harus seimbang. Bahwa kita harus sehat secara fisik, ya, tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita rawat, jaga sepenuhnya kesehatannya, supaya kita bisa hidup dengan baik. Kalau kita sakit, aktivitas kita terganggu. Kalau kita sakit secara fisik, maka kita mengalami persoalan kemudian. Karena itu kita menjaga kesehatan fisik kita. Kita berolahraga, kita menjaga asupan nutrisi, gizi yang kita konsumsi di dalam makanan kita. Kita enggak asal makan, tetapi betul-betul menjaga supaya semuanya tidak berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Bagian lain yang harus sehat juga adalah mental kita. Banyak orang mengalami persoalan mental, penyakit mental, tekanan-tekanan yang kemudian merobek jiwanya, membuat jiwanya terganggu karena stres, depresi, persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidupnya. Dan karena itu orang kemudian mencoba untuk bertahan, merawat ini, memperbaiki ini. Kesehatan mental kita perlu dijaga. Bolehlah sesekali kita healing. Tapi jangan keterusan ya Bapak Ibu, karena terus-terusan healing, dompet kita nanti yang sakit. Ada waktunya kita menjaga jiwa kita dengan sukacita, supaya mentalitas kita tetap terjaga. Hubungan sosial kita juga mestinya sehat satu dengan yang lain. Hubungan kita di dalam keluarga, suami dan istri, orang tua, anak. Hubungan kita di dalam komunitas iman kita, di dalam komsel kita, di gereja, di mana kita berbakti. Hubungan kita dengan orang lain yang ada di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha. Hubungan sosial yang juga harus kita rawat. Tetapi yang tidak boleh dilupakan juga adalah kesehatan rohani kita. Dan ini berkaitan dengan mezbah yang kita bicarakan ini. Mari kita rawat betul-betul, mari kita jaga kesehatannya. Dan kalau kita menemukan itu sebagai hal yang sakit sekarang, rusak sekarang, mungkin runtuh, hancur sekarang. Ini waktunya bagi kita untuk memperbaikinya. Saudara, kalau mezbah kita diperbaiki, maka kita bersama-sama akan mengalami terobosan-terobosan rohani di dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa kunci yang saya ambil dari Matius pasal 13. Matius 13 adalah prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan dan mengajarkan tentang bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan itu adalah hal yang sangat penting supaya kita juga adalah orang-orang yang bisa memperbaiki mezbah di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya lihat ada prinsip penting di situ di dalam perbaikan mezbah kita adalah dengan mendengar dan mengerti firman. Mezbah yang ambruk, yang rusak, yang sakit, yang kita mau dandani, kita mau perbaiki itu adalah sesuatu yang harus kita mulai dengan pendengaran dan pengertian kita akan firman Tuhan. Perumpamaan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Kerajaan surga, firman tentang kerajaan Allah itu seperti benih yang ditaburkan orang. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah berbatu, tetapi juga ada yang jatuh di tanah yang baik. Dan Matius 13 ayat 23 menyatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman. Dan mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada dua kata kerja penting yang dinyatakan di situ, mendengar dan mengerti. Saudara, mendengar tanpa pengertian
sia-sia. Ini seperti ketika kita ada suara brak di depan sana, tapi kita menduga-duga, apa itu ya? Lemari yang roboh, atau tabrakan, atau ada meja yang kejatuhan apa, sehingga bunyinya seperti itu. Mendengar tetapi tidak mengerti adalah sesuatu yang tentu saja kita sering alami. Tetapi jangan sampai itu terjadi di dalam hubungan atau relasi kita dengan firman. Kita sudah dengar firman, kita sudah mengalokasikan waktu untuk itu, tetapi kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa memahami. Apa yang Lukas 11 ayat 28 nyatakan adalah demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Ada kalanya kita mendengar firman itu dan kemudian mungkin membutuhkan waktu untuk memproses. Karena itu kita memeliharanya, kita menyimpannya. Dan beberapa waktu kemudian kita ingat lagi, kita renungkan lagi apa maksudnya, apa maknanya. Ini seperti makan sesuatu yang tidak langsung kita telan. Tetapi makan sesuatu dan kemudian kita kunyah pelan-pelan. Waktu mengunyah itu kita mencoba mendeteksi ada rasa apa saja yang terkandung di dalam makanan itu. Ada sedikit asinnya, tapi lebih cenderung asam, tapi nano-nano juga nih. Kita kunyah lagi, makin lama kita makin bisa menikmati. Oh, ini, makanan ini. Oh, kualitasnya seperti ini. Oh, rasanya seperti ini. Lalu kemudian kita tahu, oh, nama makanan ini adalah ini. Jadi saudara, kita bisa melihat di situ bahwa proses mendengar dan mengerti firman memang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Dari mana kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan? Dari berbagai macam cara, dari berbagai macam sumber. Tetapi ada waktunya bagi kita untuk mencernanya. Mendengar adalah proses menerima. Dan karena itu kita bukan saja hanya melibatkan kuping atau telinga kita. Tetapi menerima kebenaran firman Tuhan adalah proses yang melibatkan hati kita. Sungguh-sungguh berkonsentrasi. Waktu orang menyampaikan kebenaran firman, atau mungkin secara mandiri kita sedang membaca firman, saya percaya bahwa kita membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kita membutuhkan konsentrasi yang lebih. Bahkan ada kalanya kita harus mengulang lagi, mengulang kembali, baca lagi apa yang dimaksud itu. Baru kemudian kita bisa mengertinya lebih jauh. Ada orang yang membaca firman sepintas lalu, pokoknya sudah membaca, mengikuti program pembacaan setahun, tetapi ngejar target aja, karena hari ini 3 pasal, besok 4 pasal, besoknya lagi 3 pasal, 4 pasal, 3 pasal, seterusnya. Baca, sekedar habis. Ketika ditanya, dapat berkat apa? Apa maksud dari firman yang dibaca itu? Pokoknya udah selesai lah. Pokoknya sekarang udah sampai kitab pengkhotbah. Sekarang udah baca kitab karangan Salomo itu. Dapat berkat apa? Bingung. Karena hanya berlalu begitu saja. Mendengar membutuhkan kesungguhan, membutuhkan konsentrasi. Usaha yang lebih untuk hal itu. Mari kita perbaiki mezbah firman kita, mezbah menerima firman, mendengar firman dan mengerti itu dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Usaha yang lebih lagi, upaya yang lebih lagi. Dan yang kedua adalah soal mengerti. Mengerti ini proses untuk mencernanya. Pikiran kita perlu dilibatkan untuk bisa memikirkannya lagi, menganalisanya lagi. Saya kurang setuju dengan orang yang mengatakan kalau ikut Tuhan jangan pakai pikiran. Kalau ikut Tuhan jangan pakai logika. Bagaimana mungkin kita bisa mencerna firman? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti pesan Tuhan?
Bagaimana kita bisa memahami kehendak dan rencananya kalau kita nggak menggunakan pikiran kita. Pikiran kita diciptakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa tahu, memahami, mengerti apa yang Dia maksudkan. Karena itu ketika kita merenungkan firman, ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita sedang melibatkan pemikiran-pemikiran kita untuk menganalisanya, untuk mengertinya. Ada sesuatu yang kemudian kita dengar dan rasanya itu bukan firman Tuhan. Itu pendapat dia sendiri. Itu hanya motivasi-motivasi semata. Dan itu adalah sesuatu yang hanya dia karang-karang kelihatannya. Enggak benar. Ada penyaring di dalam kehidupan kita yang Tuhan siapkan supaya kita enggak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran itu. Jadi saudara, ketika kita mendengar firman dan berupaya untuk mengerti, pastikan bahwa apa yang kita sedang baca, cerna, dengarkan itu adalah sesuatu yang pure, sesuatu yang murni dari kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Memang kadang-kadang waktunya bisa macam-macam ya. Ada orang yang bisa lebih cepat mengerti, ada yang kadang lebih lambat, ada yang memerlukan waktu yang jauh lebih panjang. Tetapi sekali lagi, ini adalah melibatkan hati dan pikiran kita. Mari kita pakai hati dan pikiran kita untuk memperbaiki mezbah kita dengan Tuhan, secara khusus di dalam hubungan kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita memperbaiki mezbah kita Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengalami pertumbuhan dan kemudian hidup kita mulai akan berdampak. Sama seperti komputer tadi yang mungkin sebelum diperbaiki, dia nggak bisa melakukan sesuatu, tetapi sesudah diperbaiki menjadi lebih maksimal, menjadi lebih optimal di dalam pekerjaannya. Maka ketika kita memperbaiki mezbah kita, mezbah doa kita, mezbah keluarga kita, mezbah pembacaan dan pemahaman firman kita, ibadah kita, maka kehidupan kita akan mulai mengalami pertumbuhan dan dampak bagi orang lain. Dikatakan di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Orang yang hidup di dalam kerajaan Allah adalah mereka yang akan mengalami pertumbuhan seperti benih sesawi. Sesawi adalah benih yang paling kecil pada waktu itu, tetapi ketika sudah ditaburkan, ketika sudah ditanam, menjadi bertumbuh, menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan kemudian menjadi pohon, sehingga burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. Apa yang tadinya kecil, kemudian bisa menjadi pohon yang besar. Dan ini ide tentang pertumbuhan. Orang yang memperbaiki mezbahnya adalah mereka yang kemudian akan mengalami pertumbuhan dengan lebih baik, tanpa gangguan. Dan pertumbuhan itu adalah sesuatu yang pada akhirnya berdampak, karena ada burung-burung yang bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Pada waktu dia masih jenis benih kecil itu, enggak mungkin burung bisa bersarang di situ. Yang ada benih itu dimakan oleh burung. Tapi ketika bertumbuh, maka ada sesuatu yang kemudian akan dinyatakan. Bapak Ibu, indikator pertumbuhan itu apa?
Indikator pertumbuhan adalah berubah ke arah lebih baik di dalam berbagai area kehidupan kita. Dan ini bisa kita awali ketika kita sudah memperbaiki mezbah kita. Kalau masih rusak, perubahan itu sulit terjadi. Tetapi ketika kita sudah memperbaikinya, kita akan bertumbuh ke arah yang lebih baik di berbagai area kehidupan. Mari kita lihat dan bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan kehidupan saya? Apa perubahan yang terjadi di dalam diri saya sepanjang pengiringan saya kepada Tuhan? Sudah berapa lama saya menjadi murid Kristus? Sudah berapa lama saya menjadi murid Tuhan? Dan hari ini kalau saya pandang ke belakang di titik start di mana saya mulai itu, kira-kira apakah saya berubah, bertumbuh ke arah yang lebih baik atau mungkin malah sebaliknya. Pernah sih saya naik tapi kemudian saya jatuh dan sampai hari ini gak tumbuh-tumbuh lagi. Mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita berkata, aduh saya pernah mengalami pertumbuhan awalnya ketika kasih mula-mula itu terjadi kepada Tuhan. Saya aktif tapi hanya bertahan beberapa saat. Dan sesudah itu seperti stagnan. Gitu-gitu aja kehidupan saya. Nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada sesuatu yang berkembang. Ya pokoknya rutinitas saya kerjakan, saya lakukan. Tetapi nggak pernah ada perubahan-perubahan yang berarti di dalam hidup saya. Yang sehat adalah kehidupan kita mungkin seperti sebuah grafik. Ada satu titik di mana kita memulainya, titik startnya. Lalu kemudian hari ini di mana kita ada, di mana kita masih hidup sekarang adalah tempat yang lebih tinggi dari titik start itu Bapak Ibu. Mungkin perjalanannya naik turun, naik turun, naik turun, kadang turunnya jauh tapi kita naik lagi, berusaha lagi. Dan pada akhirnya kalau ditarik garis dari titik nol sampai di mana kita ada sekarang, maka sebuah pertumbuhanlah yang kita temukan. Berubah ke arah yang lebih baik di dalam berbagai area kehidupan kita. Berubah di dalam kasih kita kepada orang lain. Sebelumnya kita orang yang gak peduli dengan kebutuhan orang lain. Sekarang puji Tuhan, kita bisa lebih memperhatikan apa yang menjadi keperluan orang lain. Dulu malas berdoa, gak pernah membangun mezbah. Tapi sekarang kita bisa melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Dulu gak berani berdoa di depan umum, bahkan kalau berdoa sendiri pun hanya 1-2 kalimat langsung amin. Tetapi sekarang sudah bisa berani berdoa, waktu persekutuan, waktu komsel, sudah bisa doa tutup, sudah bisa doa pembukaan, sudah bisa doa syafaat, sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Tadinya ngomong di depan umum adalah sebuah perjuangan, keringat dingin. Nggak mungkin bisa, gemper. Tapi sesudah mengalami pertumbuhan perubahan, sekarang bisa sharing, sekarang bisa kesaksian, sekarang bisa menguatkan orang lain dengan apa yang dialami di dalam kehidupan pertolongan Tuhan kepadanya. Pertumbuhan-pertumbuhan itu, perubahan-perubahan itu adalah sesuatu yang menjadi penanda bahwa kita sedang naik, kita sedang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, indikator berikutnya adalah dampak yang kita berikan kepada pihak lain. Perumpamaan tentang ragi tadi mengajar kita bahwa ada adonan yang kemudian ditaburi ragi dan ketika diadukkan maka adonan itu terkamiri seluruhnya, terpengaruh seluruhnya. Itu bicara soal dampak, pengaruh, dan tentu saja pengaruh yang Tuhan rindukan dari kita adalah pengaruh yang baik bagi pihak lain. Kalau pengaruh yang kita berikan kepada pihak lain adalah pengaruh yang positif, itu adalah indikator pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Indikator kesehatan mezbah pribadi kita di dalam Tuhan. Bagaimana orang lain memandang kita?
Apakah mereka terinspirasi dengan kehidupan kita? Apakah mereka mendapatkan sebuah nilai dari kehidupan kita? Apakah mereka menjadi follower kita dan kemudian mendapatkan sesuatu dari dalamnya? Dampak, pengaruh yang baik, itulah yang seharusnya kita berikan kepada orang lain. Jangan jadi toksik, racun. Yang kita sampaikan justru adalah pengaruh buruk. Ngompor-ngomporin, kalau ada orang yang sedang konflik dengan orang lain lagi, mendorong dia untuk, wah udah, balas, hajar aja, kapan lagi, ini kesempatannya, ini waktunya. Saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Ragi yang baik, Yesus membandingkannya bahwa ada ragi yang jelek juga. Ada ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Itu adalah pengaruh yang buruk, itu adalah pengaruh yang jelek. Dan kita pun harus membentengi diri dari pengaruh-pengaruh jelek itu. Makanya Tuhan berkata, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Saudara, hati-hati dengan ragi. Tapi kita punya ragi yang baik. Kita punya ragi yang positif, yang bisa kita salurkan, yang bisa kita pengaruhkan, yang bisa kita berikan kepada mereka. Kita senang ketika ada orang lain dimotivasi hidupnya. Ketika yang tadinya loyo, ketika yang tadinya enggak semangat, enggak punya tujuan hidup, tapi dekat dengan kita, bergaul dengan kita, sharing ngobrol dengan kita, lalu pengharapannya tumbuh lagi, pengharapannya timbul lagi. Ada sukacita yang sangat besar. Bahkan ketika kita mungkin tidak melakukan apa-apa, kita enggak kasih nasihat-nasihat, kita hanya menjadi seorang pendengar yang baik. Ada seorang ibu yang beberapa tahun yang lalu meminta waktu kami untuk konseling. Dia sedang bermasalah dengan suaminya dan menurut ceritanya, pernikahannya diambang perceraian. Terjadi KDRT, lalu kemudian masalah-masalah yang lain di dalam rumah tangganya dan waktu dia datang, dia cerita, dia nangis-nangis. Sejak awal dia berkata, pokoknya saya mau cerai, pokoknya saya mau udahan, saya enggak kuat lagi, saya enggak tahan lagi. Kami berdua hanya mendengar, lalu kemudian sambil sedikit menepuk pundaknya, dan kemudian membiarkan dia terus bercerita, membiarkan terus dia mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam kehidupannya itu. Dan singkatnya pertemuan itu selesai. Beberapa waktu kemudian dia menghubungi kami kembali. Pak, Bu, nggak jadi udahannya. Kami udah baikan, keluarga kami udah kembali. Kami udah bersama-sama lagi dengan dia. Kami nggak pisah lagi rumah. Kami udah ada di dalam rumah bersama lagi. Kami mau kembali beribadah, kami mau ke gereja lagi. Dan beberapa waktu kemudian kami sudah melihat pasangan ini kembali beribadah di gereja. Lalu bersama-sama dengan anaknya. Anak-anaknya aktif melayani, dia juga ikut aktif di dalam pelayanan. Sampai hari ini. Kalau kita lihat dan kita ingat-ingat, waktu itu kita nggak ngasih solusi atau kita nggak ngasih nasihat-nasihat yang super, yang gimana gitu saudara. Kita hanya menjadi pendengar, kita hanya menyiapkan telinga kita hanya menjadi kayak semacam bak sampah untuk unek-unek yang dia buang itu. Dan kemudian persoalannya selesai dengan sendirinya seperti yang dia alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Berubahkah? Berdampakkah? Karena itu adalah tanda bahwa kita sedang mengalami perbaikan mezbah pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, seorang yang memperbaiki mezbahnya adalah dia yang kemudian diberi keberanian untuk membayar harganya.
Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah yang kita hidupi sekarang ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat berharga yang ditekankan. Dan untuk mendapatkan yang berharga itu, kita harus menanggalkan seluruh milik kita harus menjual seluruh milik kita, baru kita bisa mendapatkan apa yang berharga itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kekristenan itu pikul salib, sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Tuhan. Ada harga yang harus dibayar di sana. Kita harus meninggalkan masa lalu kita harus meninggalkan keakuan kita. Karena ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Dan sekali lagi ini adalah sebuah proses yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Menolak ego, menolak aku adalah bagian perjuangan yang sangat berat. Saya percaya kita semua mengalami hal itu. Secara teori kita tahu bahwa kita harus berkata tidak. Tetapi kadang-kadang yang kita alami adalah kejatuhan. Karena kita lebih menuruti ego kita sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga dari semuanya. Perjuangan setiap hari, setiap saat. Dan itulah yang kita alami. Menekan ego, membuang keakuan, menyangkal diri kita. Karena kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih mulia. Suatu kali ketika belum lama pindah dari Tasik, waktu itu mungkin 1-2 tahun sesudahnya, karena ketika STT pindah ke Parongpong, lalu setahun di sana dan pindah ke Jalan BKR, pagi itu saya pergi ke sebuah gerai ATM Bapak Ibu, di daerah Lingkar Selatan, di dekat Hotel Horizon Bandung. Mungkin 7:30 pagi saya ada di ATM itu. Dan ketika saya masuk ke ATM, masih ada tulisan di layar, apakah Anda ingin transaksi yang lain? Kalau ATM zaman dulu tuh kan belum secanggih sekarang ya, yang setiap transaksi lalu keluar lagi dan kemudian minta PIN lagi. Zaman itu kan belum ada ya. Jadi ada tulisan, apakah Anda ingin transaksi yang lain? Lalu tercetus ide, berarti masih ada ATM di dalam nih gitu. Saya lihat kiri, kanan, belakang, aman Bapak Ibu. Enggak ada orang, tukang parkir jauh di sana. Jadi saya pencet, iya. Apakah Anda ingin transaksi yang lain? Iya. Lalu sesudah itu muncul beberapa pilihan. Info saldo, lalu pemindah bukuan, penarikan tunai, dan juga beberapa pilihan yang lain. Mulai ada peperangan di dalam hati. Lihat dulu info saldonya bos, barangkali menarik. Jangan, suara yang lain begitu Bapak Ibu. Ini bukan milik kamu, ini bukan milik kamu. Tapi lihat kiri, kanan, belakang, gak ada orang yang tahu, jauh orang. Jadi akhirnya kemudian saya pencet info saldo. Dan angka yang muncul 19.700.000 sekian. Waktu saya mau pindah dari Tasik, di dekat Hotel Yuda Negara di situ, waktu itu ada warnet Bapak Ibu. Jadi sore saya beberes buku-buku, barang-barang yang besok mau dibawa pindah ke Parongpong. Saya itu mampir ke warnet sebentar di situ. Untuk kirim email ke beberapa teman dan juga ke keluarga, supaya besok jangan hubungi lagi lewat nomor telepon di kantor karena sudah pindah ke Bandung. Waktu itu belum zaman handphone rasanya, belum terlalu ini. Jadi
orang masih menghubungi lewat telepon kantor atau rumah. Jadi saya kirim email itu untuk memastikan bahwa saya besok sudah pindah ke Cimahi di Parongpong sana di Tiranus. Nah, nggak tahu mungkin saya teledor atau bagaimana, saya mungkin nggak benar masukin dompet saya sesudah saya bayar di warnet itu. Lalu pulang ke asrama di Tawangsari, dan biasanya sebelum tidur cuci muka, lepas jam tangan, taruh semuanya, baru tidur, termasuk ini dompet ya, nyimpen dompet. Tapi waktu mau naruh dompet kok nggak ada. Waduh, dicari-cari kemana? Wah, lalu saya balik lagi menyusuri jalan kolektoran ya. Nah, menyusuri jalan itu nggak ada, sampai ke warnetnya lagi nggak ada. Dan pagi-pagi saya datang ke bank, lalu ada seorang jemaat yang membantu dan dia bilang, wah Pak, cuma disisain 50.000 nih. Jadi dia putar balik layarnya, ini yang ada tinggal segini katanya. Tadi malam harusnya waktu Bapak hilang langsung lapor, langsung kasih tahu supaya bisa diblokir. Dan ATM saya waktu itu saudara, PIN-nya itu tanggal lahir, jadi mungkin karena di dompet itu juga ada identitas saya yang lain, ditebak-tebak begitu. Lalu dikasih tahu ini diambil 2 kali di ATM ini, di ATM ini. Jadi waktu ngelihat angka kembali ke Bandung itu, 19.700.000 itu, kemudian ada suara yang berbisik, itu gantinya yang hilang itu. Berkat bos, ambil bos, kapan lagi? Keringat dingin mulai keluar. Ambil jangan, ambil jangan. Kalau ambil gimana caranya ya? Kalau ditransfer ketahuan alirannya. Kalau tarik tunai nggak bisa semuanya. Nanti masukin lagi ATM-nya nggak tahu PIN-nya. Besok lagi gimana caranya? Aduh, ditransfer ke teman ketahuan juga. Kiri, kanan, lihat belakang. Masih aman nggak ada orang. Ambil bos. Gua bilang juga apa. Tapi ada suara yang lain, ingat posisimu, ingat siapa kamu. Ingat waktu kamu lagi ngajar di depan kelas. Ingat waktu kamu lagi khotbah di mimbar gereja. Peperangan itu terjadi, ambil jangan, ambil jangan. Tapi kemudian saya cancel. Dan kemudian ATM itu keluar. Ada perjuangan untuk menolak ego, menolak keakuan. Di satu sisi, wah mungkin butuh, di satu sisi jumlahnya besar, di satu sisi enggak ada orang yang tahu. Tetapi di sisi yang lain, saya sedang tidak menyukakan pribadi yang memanggil saya. Saya tidak sedang berada di sebuah trek pertumbuhan kalau begitu. Saya mungkin sedang kembali lagi ke manusia lama saya. Saya sedang berada di dalam keadaan di mana saya belum kenal Tuhan dulu. Dan kalau waktu itu saya ambil apa yang bukan menjadi milik saya itu, saya mungkin gak akan bertemu dengan saudara hari ini. Saya tidak sedang berdiri di sini pada hari ini. Ada waktu di mana kita harus membayar harga untuk berkata tidak terhadap keinginan-keinginan kita. Berkata tidak terhadap apa yang kita sukai. Berkata tidak terhadap apa yang kita mau. Tapi kita berkata ya terhadap apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Karena apa yang Tuhan mau adalah sesuatu yang sangat bernilai. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu bernilai, maka kita akan berani membayar harga untuk apa yang bernilai itu. Kalau kita pergi ke pasar, pergi ke supermarket atau ke tempat tertentu, dan kemudian kita lihat sebuah barang, dikasih label, lalu kemudian kita tahu latar belakangnya, mahal banget barang ini. Padahal saya tahu proses pembuatannya. Kan ini di belakang rumah saya yang bikin. Saya ngerti modalnya, saya ngerti berapa harga seharusnya. Tapi di situ kemudian dihargai dengan sangat mahal. Kita nggak akan mau membayar itu. Karena kita tahu nilainya. Sebaliknya, kalau kita tahu bahwa sesuatu itu sangat berharga,
dan kemudian kita memang harus memiliki itu, maka berapapun harganya kita bayar itu. Kita akan menghargai karena ini adalah sesuatu yang bernilai. Kerajaan Tuhan, mezbah, hubungan kita dengan Dia adalah sesuatu yang sangat bernilai. Karena itu untuk mempertahankannya, memperbaikinya, menjaganya, untuk tetap ada api yang menyala di sana, kita harus membayar harga untuk itu. Berkomitmen untuk itu. Dan saya akhiri dengan sebuah pernyataan dari Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang begini Bapak Ibu, gereja yang tidak berani membayar harga adalah gereja yang cenderung menjual anugerah Allah dengan harga yang murah. Gereja seperti itu akan mati dan tidak menghasilkan buah. Gereja adalah saudara dan saya. Kalau kita adalah orang yang tidak berani membayar harga di dalam kerajaannya untuk sesuatu yang sangat berharga, mezbah, hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, maka kita sedang menjual anugerah Allah secara murahan. Dan jangan harap gereja yang demikian, orang percaya yang demikian adalah orang yang akan bertumbuh. Sebaliknya, dia akan mengalami stagnasi, bahkan kematian, dan gak akan menghasilkan buah. Mari kita berani membayar harga, karena memang di dalam kerajaannya itulah yang harus kita lakukan. Ada waktunya kita mengesampingkan kesukaan-kesukaan kita, kesenangan kita, hobi kita, karena memang kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Kesenangan kita adalah bangun siang, tetapi kalau bangun pagi untuk membangun hubungan dengan Tuhan adalah harga yang kita bayar. Kita lakukan itu. Cuaca yang terang benderang mungkin adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk beribadah. Tetapi ketika hujan datang dan kemudian untuk itu kita tetap harus jalan, itulah harga yang harus kita bayarkan. Kalau tadinya kita nggak berani bersaksi, tetapi Tuhan mendorong kita untuk bersaksi, menyatakan sesuatu kepada orang lain, dan itu bukan kita sama sekali. Bukan aku banget, bukan gue banget. Tapi kalau itu adalah harga yang harus kita bayar, kita kerjakan itu untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan meminta sesuatu, menyatakan sesuatu, Dia sedang mempersiapkan hal yang bernilai bagi kita, sangat berharga bagi kita. Bahkan Dia sudah terlebih dahulu membayar itu semua buat kita. Dan kita yang mau menjalin hubungan yang makin hari makin sehat, erat, makin karib dengan Dia. Mari bayar harga. Mari kita lakukan sesuatu. Mari kita kesampingkan ego, kesampingkan diri kita. Dan berkat besar sedang menanti setiap kita. Berkat hubungan dengan Tuhan yang diperbaharui. Dan sesudah hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui, dampak yang luar biasa pun akan kita sampaikan kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sore hari ini. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Saya mengundang pemain musik. Mari kita renungkan kembali bahwa hidup kita ini adalah mezbah. Hidup kita ini adalah bangunan yang harus terus-menerus kita rawat, jaga, pelihara, supaya bisa kita tetap menjalin hubungan dengan Dia. Pahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, supaya akhirnya kemudian kita bertumbuh, berdampak bagi orang lain. Dan pada akhirnya kita juga orang-orang yang berani membayar harganya. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku.